mau tidak mau manusia memang harus melaluinya. Apa alam yang pertama? Yang pertama adalah alam rahim. Bahkan ada 5 ada yang mengatakan alam harus melalui 5 alam. Yang pertama itu alam ruh. Yang pertama adalah alam rahim. Nah, alam rahim ini biasa kita kenal dengan orang-orang kalau lagi ngandung itu adanya di mana? Janin, Bu. Di rahim. Itu rahim yang kokoh. Yang tidak ada pabriknya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat pabrik rahim. Mana ada, Bu, orang yang bisa bikin pabrik rahim? Nggak ada. Orang kita bayi tabung aja ya, Bu, ya, susahnya bukan main. Itu juga bukan di rahim, tapi di luar rahim, kadang di luar kandungan itu. Karena kita ini yang alam pertama yang kita lalui adalah alam rahim. Seperti kita ketahui berapa bulan, Bu, usia kandungan janin dalam perut ibunya? 9 bulan lamanya engkau dalam kandungan. 9 bulan. Itu bayi ngeringkel aja. Tuh ngeringkel, Bu? Ngeringkuk. Iya. Coba kalau dia belonjor, bingung emaknya. Makan tempat. Coba, Bu, kita renungkan, ya Allah, Masya Allah, itu kita perut kayak gitu, tapi di dalamnya ada seorang manusia. Gitu. Coba aja direnungkan, Bu. Kadang ada bayi itu sampai 4 kilo, ya, Bu, ya. Ya, ada yang 4 kilo lebih ada. Bayangkan, Bu, itu di dalam perut seorang wanita. Makanya Allah kasih itu tempat janin adalah rahim yang kokoh. Dari segumpal saripati 40 hari, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Itu diem aja di dalam perut. Di mana itu letaknya? Di alam rahim. Makanya manusia mau tidak mau yang pertama mengalami alam rahim. Itu rahim seorang ibu. Ketika dia sudah 9 bulan, keluarlah dia dari rahim. Maka disebut yang kedua adalah alam dunia. Makanya, Bu, kalau bayi baru lahir itu keceprot langsung nangis. Kenapa? Bukan karena kepanasan, karena memang dia lihat dunia ini penuh dengan maksiat. Mendingan di dalam perut emaknya diem aja di situ. Yang ngasih makan kan emaknya, dia mah tinggal nyambung doang ya, Bu, ya. Ketika dia keceprot dalam dunia nangis, Bu. Ternyata dunia itu begitu. Ad-dunya la'ibu walah. Dunia itu seperti permainan dan sandiwara. Tuh ada tuh penyanyi Nika Ardillah tuh. Ya, panggung sandiwara. Itu kayak gitu dunia. Artinya apa, Bu? Ada sutradaranya. Kita mah cuma jadi pemain, artis dan aktor. Gitu. Siapa sutradaranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan musibah, bahagia, celaka dan lain sebagainya, ini sudah diatur oleh sutradara. Sutradara juga udah tahu kemampuan masing-masing. Ibu itu mampunya segitu. Ibu ini mampunya segini. Ibu itu mampunya sebegitu. Gitu. Udah diukur kemampuan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mampu nggak akan diberi ujian, Bu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, Allah itu ngasih ujian kepada kita. Karena ini alam dunia, alam yang penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, maka kita harus memilih mau kemana arah kita, ke kanan atau ke kiri. Dan ini merupakan alam untuk bercocok tanam, yang mana pada suatu saat nanti hasilnya kita akan petik di mana, Bu? Di akhirat. Maka dunia ini, Bu, enggak lama. Dunia ini sementara, fana, binasa. Makanya kata Nabi, umri ummati baina sitin wa sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu di antara 60 dan 70. Jarang sekali yang melewati umur 70 tahun. Jarang, kata Nabi. Tuh. Udah dibilang begitu sama Nabi, Bu. Umur umatku
cuma antara 60 dan 70. Ada yang ini udah yang umurnya udah ada yang 60. Udah Bu, ada yang udah 60. Hati-hati. Ya, hati-hati yang udah 60. Karena memang Nabi udah bilang begitu. Umri ummati baina sitin wa sab'in. 60 dan 70. Artinya dunia ini mah enggak lama. Sedangkan di akhirat itu Bu, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Lamaan mana? Lamaan di akhirat. Kita mah sini cuma 60 tahun. Tuh. Kalau paling banyak tuh 70. Itu juga jarang. Nabi aja cuma berapa Bu? 63. Kalau ada yang melebihi Nabi itu umurnya berarti bonus. Ya Bu ya, berarti bonus. Karena kita ini ada yang kita tuju. Mana tujuan kita sebetulnya? Akhirat. Jadi kita hidup dunia ini seperti yang abirun sabil, orang yang sedang menyeberang jalan. Tuh kalau kita nyebrang jalan pasti ada yang kita tuju Bu. Mana tujuan kita tuh sebelah sono? Kan begitu. Nah begitu juga kita hidup. Nggak lama Bu. Nggak lama kita hidup ini. Sekarang kita ukur dah umur kita udah ada 40. Ya Bu ya. Kalau menurut ukuran Nabi kan sampai 60. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi aja nggak lama. Kita mengejar 10 tahun itu nggak lama loh Bu. Lah orang kita baru kemarin kayaknya kena corona ya Bu ya. Ternyata sudah 2 tahun. Tuh. Udah 2 tahun itu Bu, lebih bahkan. Makanya usia kita, usia umatnya Nabi Muhammad itu tidak panjang, pendek ya Bu ya. Nah, yang namanya mati makan kita nggak tahu juga. Nggak yang muda, nggak yang tua, nggak yang miskin, nggak yang kaya, nggak yang sakit, nggak yang sehat. Kalau memang ajalnya sudah tiba, kemana kita mau lari Bu? Meskipun kata dalam Al-Quran fi burujim musyayyadah, ketika maut itu datang, ajal itu datang, meskipun kamu membuat tembok yang musyayyadah, itu tembok yang tinggi, yang kokoh, itu nggak akan kemana, kita nggak bisa kemana-mana. Tetap malaikat maut akan mendapatkan kita. Mau kemana lari kita Bu? Nggak bisa. Cari kita bikin punya duit banyak miliaran tuh kayak si Raffi Ahmad misalnya. Udah punya rumah Bu, bikin lagi ya Bu ya. Kita mah yang ada aja udah alhamdulillah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tapi pas hujan mah bocor juga Bu. Nyebret dari mana-mana ya. Bocor apalagi dapur kan? Iya. Lah itu kalau dia kan duit istilahnya kayak apa itu kalau begitu Bu? Nggak ada serinya tuh, nggak ada serinya. Meskipun dia punya duit kayak pernah dulu Bu orang luar negeri karena pengen apa dia nggak mau mati, nggak mau kedatangan malaikat Israel, dia bikin tembok yang tebal dari beton Bu, dari besi, dari beton itu. Tetap aja waktunya dia mati juga di situ. Lah malaikat maut ketika dia mau hadir, yudrikumul maut. Malaikat maut atau malaikat Israel pasti akan mendapatkan orang yang mau dicabutnya nyawa. Kemana mau lari tuh, kalau udah waktunya mah gitu. Makanya ketika kita di dunia kita nggak tahu usia kita sampai kapan, umur kita sampai kapan, maka banyaklah kata Nabi mengingat mati. Itu orang yang cerdas kata Nabi, orang yang selalu banyak mengingat mati. Zikrul maut, mengingat mati tuh. Kalau kita ingat mati Bu, kita mau ngapa-ngapain ini, oh ingat mati kagak jadi. Orang yang mau korupsi Bu, dia ingat mati kagak jadi mau korupsi. Lantar gue dengan diperiksa sama malaikat, kan begitu ya. Jadi nggak jadi. Kita mau ini sama orang ingat mati kagak jadi. Lantar gue diminta pertanggung jawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi dunia ini sebetulnya untuk apa Bu? Untuk bercocok tanam, artinya memperbanyak amal soleh agar kita pulang nanti punya bekal, punya oleh-oleh. Seperti kita lagi merantau. Kalau merantau pasti suatu saat kita pulang kampung. Mana kampung kita? Akhirat itu. Karena yang hidup kekal adalah akhirat. Maka perbanyaklah kita untuk beramal soleh. Bu, orang kafir
kalau mati, apa kata dia? Hatta idza hadara ahakumul maut, dia berkata apa? Qala rabbirji'un. Tuh, Bu. Orang kafir kalau mati, dia minta balik lagi. Ya Tuhanku, kembalikan aku lagi ke dunia. Supaya apa? Li alla a'malu solihan. Supaya aku beramal soleh. Jadi kalau orang kafir kalau udah mati, udah meninggal itu pengen dibalikin lagi, Bu. Qala rji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Supaya aku beramal soleh. Yang tadinya nggak mau ngaji, biar ngaji gitu. Karena dia memperbanyak amal soleh. Biar aku banyak sholat, biar aku banyak sedekah, biar aku banyak zakat, begitu. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Siapa yang mau membalikin lagi, Bu, kalau orang udah mati? Nah, orang kafir begitu. Kalau udah mati pasti dia pengen kembali. Dia tahu, ya Allah ternyata begini nih mati. Kalau tahu begini, mending dulu aku rajin ngaji, kemudian rajin sholat, rajin zakat, rajin sedekah. Tuh, pengen pulang lagi. Dalam Al-Quran sudah dikatakan begitu. Qala rji'un, kembalikan aku ke dunia. Dan memang, Bu, untuk malaikat maut dengan orang mukmin sama orang kafir nyabutnya beda. Tuh, Bu, ya. Kalau orang kafir dicabutnya wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Kalau itu untuk orang apa? Kafir. Kalau orang kafir ketika dicabut nyawa, itu yang datang juga bukan malaikat yang baik. Udah malaikatnya juga serem, Bu. Bahkan ketika dia mau dicabut nyawa, itu udah ada bayangan-bayangan dia. Bayangan-bayangan apa? Neraka. Nauzubillah min zalik. Beda dengan orang mukmin. Wan nasyitati nashta. Nah, orang-orang mukmin ketika dia dicabut nyawanya, maka dicabut dengan lemah lembut. Bahkan ketika dia mau dicabut nyawa itu turun, Bu, 2 malaikat. Bawa apa? Bawa kain kapan yang harum, yang wangi, beserta dengan minyak misik. Kalau orang mukmin yang dicabutnya nyawa. Tuh. Jadi udah siapin itu, Bu, malaikat turun. Bawa kain kapan, bawa minyak wangi. Tuh. Kalau orang mukmin, karena dia tahu ini bakalan orang masuk surga. Beda pencabutan nyawa orang kafir dengan orang mukmin gitu. Nah, kalau kita kan ini orang Islam tapi udah mukmin, Bu. Udah mukmin. Ibu udah mukmin. Belum tentu, Bu. Ya, Bu. Kalau orang mukmin udah pasti Islam. Kalau mukmin udah pasti Muslim. Tapi kalau orang mukmin, kalau orang Muslim belum tentu mukmin. Contohnya apa, Ibu? Kalau mana-mana giliran sholat, ya, Bu, kagak. Katanya orang apa? Orang Islam. Percaya kepada siapa? Pada Allah. Tetap aja giliran sholat mah. Iya, apa dia bilang? Allah nggak tahu lah. Allah mengelihat di mana-mana, Bu. Dimanapun kita berada, Allah lihat. Katanya orang Islam, ya, Bu, ya. Tapi belum percaya kepada Allah yang maha melihat. Nah, itu yang dikatakan mukmin. Kalau mukmin itu udah pasti Islam belum tentu mukmin. Kadang orang cuma KTP aja kan? Ya, agama Islam, sholat kagak. Kemudian ada hal-hal yang memang harus dikerjakan, nggak kerjakan gitu. Tapi kalau ditanya Muslim, tuh. Kalau kita mukmin, insya Allah, Bu, tuh kayak tadi tuh pencabutan nyawanya wan nasyitati nashta. Yang ketiga, alam apa, Bu? Yang ketiga, alam barzah. Alam barzah ini alam antara dunia dan akhirat. Seperti apa, Bu? Ketika kita orang meninggal, itu kan nyawanya dicabut tuh, ya, Bu, ya, dipisah dari jasad. Jadi sebetulnya jasad mah, Bu, di dalam kubur. Kalau rohnya belum, rohnya diangkat oleh Allah. Yang di dalam kubur apa? Jasadnya. Tuh. Nanti suatu ketika rohnya itu akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Makanya ketika orang ngubur 7 langkah pulang kembali ke rumahnya masing-masing, dia dengar kenapa rohnya sudah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh.
Jadi di kubur itu sekarang nih Bu, sampai sekarang itu cuma jasad. Rohnya mah di alam barzah. Seperti alam barzah itu seperti apa di dalam sini ya? Kayak misalnya orang di dalam kaca Bu, ya. Ya kalau orang kita di penjara kayak gitu ya. Jadi ngelihat orang gitu, ngelihat orang. Seperti hidup kita ini kalau orang-orang yang di alam kubur, alam barzah itu seperti dalam kaca. Dia melihat keluarganya. Dia melihat keluarganya, Bu. Jadi keluarganya kelihatan tuh, mana yang masih ingat sama dia, itu ngelihat sama dia. Jadi semua dilihat Bu, karena memang dia itu cuma nggak bisa kita lihat aja. Sebetulnya dia ngelihat kita, karena memang dia hidupnya seperti di dalam kaca melihat. Kalau memang dia itu terakhirnya, ujung-ujungnya nanti pas akhirnya dimasuk surga, maka yang dilihat itu adalah yang enak-enak gitu. Yang istilahnya sampai dia pengen cepat-cepat hari kiamat. Kalau bayangan dia udah dikasih sama Allah itu udah suatu yang bahagia, yang enak. Nah sebaliknya, kalau orang yang masuk neraka, ujung-ujungnya masuk neraka, itu udah diperlihatkan juga oleh Allah. Tuh orang yang lagi disiksa ke sini, dia nggak mau itu, nggak mau lama-lama. Tapi ketika orang mukmin yang sudah melihat bayangan-bayangan dia untuk masuk surga, dia pengen cepat-cepat hari kiamat. Dia pengen menuju buru-buru ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal-amalan kita keluarganya itu masih langsung Bu ke orang yang sudah meninggal. Andai kata kita berbuat dosa, maka dosanya itu kita kena juga yang di dalam kubur itu. Di dalam kubur kena juga. Akibat siapa? Kita keluarganya yang masih berbuat maksiat. Makanya hati-hati gitu. Kalau orang yang sudah meninggal, kemudian kita punya keluarga, punya anak, kita perhatikan. Karena ini akan imbasnya juga akan terkena kepada orang yang sudah meninggal itu. Makanya kita diharuskan baca doa dan lain sebagainya Bu, ya. Itu supaya apa? Meringankan dosa almarhum atau almarhumah. Apa yang kita dapat nanti di dalam kubur? Di dalam kubur itu ada fitnah. Apa Bu fitnah? Ujian. Ada ujian. Makanya ketika nanti orang meninggal itu kan 7 langkah orang pulang, itu kan malaikat datang. Fitnah, ujian. Ditanya dah, mar rabbuka, man kiblatuka, wa ma imamuka. Begitu Bu, man nabi yuka. Ditanya itu. Siapa yang menjawab Bu? Iman yang menjawab. Bukannya apa? Bukannya kalau kita nih seperti sekarang ini saya tanya satu-satu, mar rabbuka, pasti Ibu apal. Allah Tuhanku, pasti begitu ya Bu ya? Iya. Jangan ibu-ibu memang yang sudah orang Islam. Orang yang non-Islam kalau ditanya siapa Tuhannya orang Islam, dia tahu. Siapa nabinya orang Islam, dia tahu. Karena memang itu bentuknya ucapan. Nah, ketika nanti malaikat yang nanya, belum tentu kita bisa ngejawab Bu. Padahal kita di dunia udah apal banget, udah di luar kepala itu. Karena yang jawab nanti bukannya mulut, tapi apa? Amal, iman yang menjawab semua pertanyaan, ujian atau fitnah dalam kubur. Makanya orang dalam kubur itu Bu, yang pertama nanti dapat fitnah, ujian. Artinya pertanyaan dari malaikat itu, azab kubur. Kemudian yang selanjutnya apa Bu? Yang keempat, alam yang terakhir, alam akhirat. Bu, alam akhirat. Itu nanti alam akhirat di mana kita harus melalui yang namanya mahsyar, padang mahsyar, kemudian di mizan, kemudian di sirat. Ya Bu, itu akan kita lalui itu untuk di akhirat. Ketika nanti orang udah semua kiamat Bu, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Udah bumi mengeluarkan isi dan perut-perutnya. Nah, terjadilah hari kiamat. Planet udah nggak tahu kemana arah Bu. Ya, kemudian matahari juga nggak tahu kemana arah, bulan nggak tahu kemana arah. Sekarang aja bulan matahari kalau bentrok gerhana ya Bu ya. Apalagi nanti kalau kiamat mah, wah udah planet semua udah nggak beraturan, meteor kemana-mana udah hancur udah semua di langit dan di bumi, udah rata semua Bu. Nah kemudian nanti dibangkitkanlah, ditiup trompet berapa kali? 2 kali. Ya di trompet, kemudian trompetin yang pertama orang semua
mati semua. Nah kemudian trompet yang kedua dibangkitkan lagi, seperti jamur di musim hujan. Pada apa namanya Bu itu? Nongol ya, mentik begitu ya, pada muncul begitu. Nanti orang seperti itu. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala. Tuh Bu. Nanti ketika kita kumpul di padang mahsyar, itu matahari sejengkal dari kepala. Sekarang Ibu panasnya, ya Allah, itu masih jauh kan Bu matahari? Bu, sekarang jauh kan? Panasnya bukan main. Ya Bu ya. Apalagi nanti di padang mahsyar cuma sejengkal dari kepala itu matahari. Maka orang berkeringat itu sesuai dengan apanya? Amalnya Bu. Ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulut, ada yang melebihi kepala, ada yang cengap-cengap. Kebanyakan apa? Keringatnya. Kenapa? Matahari sejengkal dari kepala. Ya sekarang kita aja Masya Allah Bu, enggak hujan ya. Kemarin-kemarin berapa hari? Oh bukan berapa hari, berbulan-bulan. Itu panasnya Masya Allah. Padahal kadang dikasih teduh tapi ngelekep. Ya Bu ya. Padahal kayaknya udara ini Pak nggak begitu panas, tapi kok kelekep banget udaranya panas begitu. Pikir Bu, bandingkan dengan ketika kita di padang mahsyar. Itu. Jadi semuanya itu tergantung pada amal. Apa yang kita lakukan di dunia, kita tanam di dunia, kita petik di akhirat. Kemudian kita akan mengalami mizan. Mizan artinya ditimbang Bu. Amal kita ditimbang. Banyakan yang mana ini? Yang jelek apa yang bagus. Setelah di mizan kemudian kita dihisab. Kemudian setelah itu dihisab di sirat, melalui apa? Jembatan sirat. Semua itu akan kita lalui. Banyak orang Bu udah sejengkal, udah mau nyampe nih, nyebur juga. Karena kalau orang yang kafir itu seperti jembatan itu seperti rambut dibelah 7. Tapi kalau orang yang beriman tuh bisa besar. Tuh, tapi kalau orang-orang yang banyak maksiat itu seperti rambut dibelah 7. Ada yang udah jalannya kayak kilap, pada nggak nyebrang lagi Bu, langsung trelep nyampe. Ada yang jalannya kayak apa namanya itu Bu, merambat, ada. Sesuai dengan apa? Amal. Ada yang di tengah-tengah udah nyampe tengah, kecebur. Nah, ada juga, iya ada yang sampai kalau kita ngeliat kilap bagaimana Bu? Kayak gitu trelep, udah nyampe gitu ya. Itu kita alami semua. Mizan, sirat, hisab, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah setelah itu baru dah Bu, kita mau ditempatkan di mana nih? Ya kalau amal kita banyak, tentunya kita akan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang amalnya dikit, ya kita harus nunggu dulu lah. Diapain Bu? Disiksa dulu. Orang Islam semua akan masuk surga. Cuma dihisab Bu, dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru ditaruh di dalam lemari. Kayak gitu diumpamakan. Semua orang muslim, orang Islam itu akan masuk surga, tapi harus dibersihkan, dicuci dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung ya Bu ya, orang yang bisa menepati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya mudah-mudahan. Udah 4 alam itu yang akan kita lalui. Memang orang hidup pasti melalui 4 itu. Ditambah lagi Bu alam ruh. Kalau alam ruh itu nggak ada daging, nggak ada darah, itu namanya alam ruh. Ya Bu ya. Kalau alam rahim itu udah ada darah, udah ada daging gitu. Makanya ketika Allah memberikan jasad manusia ketika dalam kubur, itu cuma ini kita Bu. Makanya ada kalau orang yang kemarin ada berapa tahun ya? 2 tahun digali kembali Bu. Itu udah tinggal apanya ya, itu tengkorak aja. Padahal baru 2 tahun. 2 tahun ya, kemarin ada tetangga tuh di apalagi di kubur. Apa nih mau di ini Bu? Mau dipindahin. Bu, dia mau ditumpuk sama istri sama suami, ditumpuk gitu kan. Suaminya kan udah duluan meninggalnya. Nah, pengen dia ditumpuk di situ. Nah, nggak taunya kan harus 2 tahun ya, baru 2 tahun udah nggak ada itu. Udah tinggal tengkorak doang gitu. Akhirnya dibungkus lagi kan, dibungkus ya udah jadiin satu sama istrinya gitu. Iya, itu jasad tuh, ruhnya nggak ada di situ Bu. Ruhnya mah diangkat oleh Allah. Itu mah cuma jasadnya doang. Makanya cacing pada makanin. Terus apalagi Bu, apalagi cacing-cacing di situ,
Iya, macem-macem ya. Makanya Bu, kalau kita lagi ngelewatin kuburan, kita harus beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Begitu. Jangan lupa itu, ya. Nah, jangan anak bagong lewat, anak bagong. Ya Allah, anak bagong, mainnya apaan? Kalau anaknya bagong, mainnya apaan? Iya begitu, lewat kuburan begitu. Anak bagong, jangan nunjuk, katanya jangan nunjuk. Lah mengapa? Nggak boleh tuh nunjuk katanya tangannya, jarinya. Itu. Kalau lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Karena dia bisa jawab Bu dia. Karena suatu saat kita juga akan seperti dia. Itu mengingatkan kita juga pada mati. Ya, ibu mah nggak ingat-ingat mati, kenapa? Orang kalau lewat itu anak bagong ya kan nggak ingat mati. Tuh ya. Atau baca gitu, bacain Al-Fatihah. Jangan lupa itu. Ziarah juga mengingatkan kita agar kita selalu ingat bahwa suatu saat kita juga akan seperti dia yang kita ziarahi. Jangan lupa, jangan bilang Bu doakan di mana-mana. Benar, doa itu di mana-mana nyampe insya Allah. Tapi kita jangan lupa juga ziarah, karena ziarah ini untuk mengingatkan gitu. Ya, bukan berarti kita di situ cuma baca Yasin, kemudian baca apalagi Bu, tahlil misalnya Al-Fatihah boleh, doa mah di mana-mana juga boleh. Tapi kalau kita ziarah kubur, dulu memang Nabi itu melarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang dibolehkan. Asal jangan ibu meratap, ya Bu ya. Tahu meratap? Nihaya itu apa? Suka meraung-raung rambutnya sampai dijambak-jambak. Kemudian lehernya sampai kerah lehernya sampai ditarik-tarik. Nah itu yang nggak boleh itu ya. Artinya kita nggak nerima kalau Allah itu mengambil di antara salah satu keluarga kita. Tetap kita yang namanya sedih mah normal ya Bu ya. Tapi jangan sampai kata Nabi itu meratap gitu, sampai nyakar-nyakar rambut atau pipinya. Orang zaman jahiliyah dulu begitu Bu. Pipinya sampai dicakar-cakar begini. Kalau ada keluarga yang meninggal, itu zaman jahiliyah. Makanya datanglah Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ibu-ibu sekalian yang bahagia, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk kita yang hadir pada hari ini, ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat. Kalaupun Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah berikan kemudahan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Oh ya Bu, saya baru ingat Bu, ternyata sakaratul maut itu bukan manusia aja ya. Ternyata hewan juga sakaratul maut Bu. Saya baru tahu kemarin. Saya lagi di samping Bu, di situ ada kucing gede banget. Lagi krok-krok begitu. Ya kirain saya mah ketulangan ya. Krok-krok begitu, terus abis ngorok, kelejetan Bu. Kelejetan begitu, terus matanya melotot. Saya balik lagi, mata udah merem. Kata saya ini berarti sakaratul maut juga ini kucing. Ya Bu ya. Allah, Masya Allah Bu, bener. Bagaimana manusia ya? Itu kucing kelejetan Bu. Itu gelejet-gelejet begitu. Ya Allah Karim, kata saya ini bagaimana manusia? Saya renungin di situ. Ya Allah, ternyata kucing juga sakaratul maut. Melotot Bu, baru pas meninggal dia melotot matanya. Saya balik lagi udah merem. Kagak ada yang ngusap kan? Kalau manusia mah harus diusap. Kalau nggak diusap melotot aja kalau manusia mah. Cuma karena hewan mah Bu, cuma hewan mah nggak dihisap, nggak dimizan. Tuh, nggak ditanya dia mah kalau udah mati. Nah manusia mah bukannya mati itu, ada kehidupan yang baru. Kalau hewan bener mati udah. Kalau manusia bukan mati Bu. Kita menempuh kehidupan yang baru. Tuh mana itu? Ya itu akan melalui macam-macam ya. Ya ternyata semua mengalami sakaratul maut. Cuma kita doang ini berat kayaknya Bu. Beratnya apa? Karena di sana ntar harus melalui ini. Kayak ibu dapat apa itu Bu? Sekarang suka dapat apa itu? Bantuan ya. Harus ini pos ini kan? Gitu. Betul Bu? Itu baru bantuan dari manusia. Apalagi ntar kita mau di mizan di akhirat harus melalui pos. Itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah. Kita doakan Bu almarhum Bapak Aris ya.
Bapak Aris, almarhum Bapak Aris Supriyadi bin Wakidi, mudah-mudahan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Kita baca doa arwah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karimi azimi sultanik. Subhanaka la nusi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin wa jami'i sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuwasiluha wa nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa jadadi wa akhwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati wat tabi'ina ajma'in, khususon ila ruh Abdul Fakir ila rahmatik almarhum Bapak Aris Supriyadi bin Wakidi wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila arwahil muslimin